Yang ingin saya bahas di sini itu adanya kekisruhan antara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang memiliki elektabilitas nomor 1 berdasarkan hasil survei untuk saat ini terhadap struktur atau elit-elit partai PDIP. Menurut saya, secara struktur kepartaian, sebenarnya PDIP sudah secara tidak langsung sudah menetapkan bahwa putri mahkota pemilik PDIP, yaitu Puan Maharani, itu akan disosialisasikan atau digadang-gadangkan untuk menjadi calon presiden. Dan hal ini dibuktikan dengan masifnya baliho-baliho Puan Maharani di setiap ibu kota provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Walaupun hasil survei untuk saat ini elektabilitas Puan Maharani itu berada di angka 2%. Inilah secara struktur. Jadi saya kaitkan dengan keberadaan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini kan merupakan kader partai PDIP. Jadi oleh karena itu, karena PDIP sudah membuat keputusan akan mensosialisasikan Puan Maharani, maka secara kepartaian harusnya Ganjar ini Ganjar ini menurut beberapa elit PDIP harusnya juga ikut mensosialisasikan Puan Maharani atau membesarkan Puan Maharani menjadi calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Namun menurut beberapa elit PDIP, Ganjar sebagai kader partai itu tidak patuh terhadap instruksi partai, karena Ganjar kelihatan tidak serius atau tidak masif untuk ikut membantu membesarkan atau mensosialisasikan Puan Maharani sebagai calon presiden yang akan diusung oleh partai PDIP. Kemudian menurut beberapa elit partai PDIP, Ganjar Pranowo ini melakukan gerakan sendiri atau pribadi, seperti sering melakukan perjalanan ke kota-kota yang dipandang oleh beberapa elit PDIP dalam rangka melakukan sosialisasi pencapresan. Kemudian ditambah lagi Ganjar Pranowo juga menghadiri atau ikut deklarasi yang dilakukan oleh para relawan-relawan Ganjar atau Ganjaris. Maka atas tindakan-tindakan Ganjar Pranowo ini yang sebagai kader partai PDIP dipandang oleh struktur PDIP atau elit PDIP itu tidak patuh dan tidak taat sebagai kader. Ini memang ada benarnya. Namun di sisi lain, Ganjar Pranowo sebagai pribadi itu berdasarkan hasil lembaga survei, Ganjar ini secara pribadi adalah calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi saat ini. Elektabilitasnya mencapai di atas
20% lah, atau di bawah 30%. Jadi sangat berbanding jauh atau sangat terbalik elektabilitas Puan Maharani sebagai calon presiden yang akan diusung atau disosialisasikan PDIP dengan elektabilitas Ganjar. Sangat jauh. Perbedaannya sekitar 18 atau 20% lah. Elektabilitas Puan Maharani 2%, di angka 2%, sementara Ganjar di sekitaran angka 20. Nah, menurut saya disinilah ada jurangnya atau dilemanya, yang menurut saya harus ada jalan tengah atau penyelesaian. Karena bagaimanapun, selain Ganjar itu sebagai kader partai, juga jangan dilupa bahwa Ganjar itu juga sebagai seorang individu yang memiliki dukungan yang cukup besar dari masyarakat, dari para netizen. Dan elektabilitas Ganjar Pranowo ini juga sebaiknya dan seharusnya juga diperhitungkan oleh struktur atau elit-elit PDIP, dan saya yakin ini memang sudah diperhitungkan dan sudah dilihat. Namun masalahnya tinggal mencari kesepakatan atau jalan tengah, bagaimana kepentingan secara kepartaian, kelembagaan PDIP dengan kepentingan Anies lah, dengan kepentingan Ganjar sebagai capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena kenapa harus dibuat jalan tengah? Dalam artian harus dua-duanya harus berjalan, tidak bisa salah satu dimatikan atau ditinggalkan. Karena kalau seandainya nanti yang menang atau yang jadi presiden itu Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, ini yang untung tetap PDIP, yang untung, yang menang tetap PDIP. Karena kenapa? Karena kedua-duanya adalah kader partai. Nah, jadi oleh karena itulah saya harapkan Ganjar Pranowo bangun komunikasi dengan partai atau elit-elit partai PDIP, dan sebaliknya juga struktur partai atau elit-elit PDIP berkomunikasi dengan Ganjar. Kan kita kan sama-sama kader PDIP. Dan namanya partai atau yang namanya politik itu pasti kita akan mencari jalan yang paling baik, mencari jalan yang untung. Kalau bisa dua-duanya untung. Jadi karena itu disinilah perlu adanya sinkronisasi. Kalau menurut saya ya sebaiknya tetap saja, kalau memang PDIP sudah menetapkan akan mensosialisasikan Puan Maharani menjadi calon presiden, ya silakan saja jalankan. Dan menurut saya juga Ganjar harus ikut membantu juga sebagai kader partai. Misalnya Ganjar ya ikut mensosialisasikan atau ikut membuat baliho dan sebagainya macamnya. Namun di sisi lain juga elit-elit atau struktur partai PDIP ya harus memberi ruang atau peluang agar Ganjar ini atau elektabilitas Ganjar ini bisa dimanfaatkan. Karena elektabilitas Ganjar itu nomor satu, bukan sembarang-sembarang. Kecuali kalau elektabilitas Ganjar itu hampir sama dengan Puan Maharani, misalnya di angka 5%, mungkin wajar lah jika Puan Maharani sebagai putri mahkota itu didahulukan. Tapi sekarang posisinya kan sangat jauh berbeda. Secara struktur kepartaian, memang kita akui Puan Maharani itu putri mahkota, pemilik partai lah bahasanya. Tapi sementara keberadaan Ganjar Pranowo ini itu disukai para pemilih, terutama
para pemilih PDIP itu sendiri, atau terutama oleh mantan atau bekas atau relawan Jokowi itu sendiri. Jadi oleh karena itu, menurut saya sebaiknya dicarikan jalan tengah agar tidak terjadi semacam, kalau kita kelihatan semacam ada keributan atau ketidaksepahaman. Menurut saya itu harus dilakukan. Namun jika memang jalannya kericuhan atau keributan itu harus dipelihara untuk menjaga isu-isu, hangatnya isu-isu, saya kira itu tidak masalah juga. Yang penting ada kesepakatan. Dan saya yakin antara PDIP dengan Ganjar sebagai kader, saya kira sudah pasti, sudah ada kesepakatannya. Dan saya rasa itu saja pandangan saya. Jadi tidak perlu dihadap-hadapkan antara Puan Maharani dengan Ganjar. Namun kedua-duanya harus jalan. Karena kenapa? Karena siapapun pemenangnya adalah PDIP atau rakyat itu sendiri. Demikian Politizen, sampai jumpa.